Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Cintia dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama ada pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif, itulah yang disebut dengan pendidikan. Dan data tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut dengan lingkungan pendidikan. Khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya itu fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Ada 3 perbedaan ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan pada lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, berlangsung alamiah dan wajar. Yang kedua ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambungan. Yang ketiga ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang di lingkungan masyarakat atau umpamanya kursus dan kelompok belajar. Pendidikan non-formal ini tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar dibandingkan dengan pendidikan formal dan informal. Yang kedua ada tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya itu disebut dengan tripusat pendidikan. Peraturan Dasar Pendidikan Nasional Taman Siswa Putusan Kongres 10 tanggal 5 sampai 10 Desember 1966 Pasal 15 ditetapkan bahwa yang pertama, untuk mencapai tujuan pendidikannya, taman siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat atau pemuda. Yang kedua, sistem pendidikan tersebut dinamakan sistem tripusat. Suparlan 1984-110. Bagi taman siswa, di samping siswa yang tetap tinggal di lingkungan keluarga, sebagian siswa tinggal di asrama atau wisma pria dan wisma rini yang dikelola secara kekeluargaan dengan menerapkan sistem AMO. Sedangkan pada lingkungan masyarakat, taman siswa menerapkan dengan penekanan pemupukan semangat kebangsaan. Suparlan 1984 119 sampai 120. Ada 3 pengaruh di pusat pendidikan, yaitu yang pertama keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah orang karena hubungan senda dan saudara. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti atau nucleus family, ayah, ibu, dan anak, ataupun keluarga yang diperluas atau di samping inti ada orang lain, kakek atau nenek, adik atau ipar, pembantu, dan lain-lain. Pada umumnya, jenis kedua lah yang banyak ditemui dalam masyarakat Indonesia. Meskipun ibu merupakan anggota keluarga yang mula-mula paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, namun pada akhirnya seluruh anggota keluarga itu ikut berinteraksi dengan anak. Di samping faktor iklim sosial itu, faktor-faktor lain dalam keluarga itu
ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang seorang atau pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna, sifat dan wujudnya untuk melanjutkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang utuh, tidak saja bagi anak-anak tetapi juga bagi para remaja. Peran orang tua dalam keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Pada umumnya, kewajiban ibu, bapak itu sudah berjalan dengan sendirinya sebagai suatu tradisi. Bukan hanya ibu bapak yang beradab dan berpengetahuan saja yang dapat melakukan kewajiban mendidik anaknya, akan tetapi rakyat desa pun melakukan hal ini. Mereka senantiasa melakukan usaha yang sebaik-baiknya untuk kemajuan si anak. Memang manusia mempunyai naluri pedagogis, yang berarti bahwa buat ibu bapak perilaku pendidikan itu merupakan akibat atau naluri untuk melanjutkan keturunan. Ki Hajar Dewantara 1962 dari Wayan Ardana 1986 modul 4/5-6. Akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa di samping pendidikan keluarga itu, keluarga juga seyogyanya ikut mendukung program-program lingkungan pendidikan lainnya. Misalnya kelompok bermain, penitipan anak, sekolah, kursus atau kelompok belajar, organisasi pemuda seperti Pramuka, Palang Merah Remaja, dan lain-lain. Keikutsertaan keluarga itu dapat pada tahap perencanaan, pemantauan dalam pelaksanaan, maupun dalam evaluasi dan pengembangan, serta dengan berbagai cara, daya, dana, dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya adalah upaya koordinasi dan keserasian antara ketiga pusat pendidikan. Yang kedua ada sekolah. Di antara tiga pusat pendidikan, sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Seperti telah dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman, keluarga itu tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap iptek. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat itu. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah antara lain: A. Pengajaran yang mendidik. Pengajaran yang mendidik yakni pengajaran yang secara serentak memberi ruang pencapaian tujuan instruksional, bidang studi, dan tujuan-tujuan umum pendidikan lainnya. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan belajar mengajar akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional atau instruksional effects maupun efek pengiring atau recurrent effects. Efek instruksional merupakan efek langsung dari bahan ajaran yang menjadi isi pesan dan belajar mengajar. Efek instruksional ini terutama ditujukan untuk mencapai tujuan instruksional, khususnya tujuan instruksional khusus TIK. Sedangkan efek pendidik merupakan efek tidak langsung dari bahan ajaran dan atau pengalaman belajar yang dihayati oleh siswa sebagai akibat dari strategi belajar mengajar yang menjadi landasan dari kegiatan belajar mengajar tersebut. B. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah, agar program edukatif ini terjadi sekedar suplemen tetapi menjadi komponen yang setara dengan program pengajaran serta program di sekolah. Seperti diketahui, bidang garapan program BP adalah perkembangan pribadi peserta didik, khususnya aspek
sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau PSB yang mengelola bukan hanya bahan pustaka tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Dengan kedudukan sebagai PSB, diharapkan peranannya akan lebih aktif dalam mendukung program pengajaran, bahkan dapat berperan sebagai mitra kelas dalam upaya menjawab tantangan perkembangan iptek yang semakin cepat. Dengan penyediaan berbagai perangkat lunak yang didukung oleh perangkat keras yang memadai, khususnya berbagai bahan belajar mandiri seperti modul rekaman elektronik baik audio atau ATR maupun video atau VTR dan sebagainya akan sangat penting bukan hanya terhadap peserta didik tetapi juga pelaksanaan tugas tenaga kependidikan lainnya, khususnya guru. Pengembangan PSB itu dapat dilakukan secara bertahap sehingga pada akhirnya dapat berperan ganda yakni sebagai mitra kelas dalam proses belajar mengajar dan tempat pengkajian berbagai pengembangan sistem instruksional. Suatu PSB yang memadai akan dapat mendorong siswa dan warga sekolah lainnya untuk belajar mandiri. Yang D. Peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, khususnya yang terkait dengan peserta didik. Pengelola sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasilais sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Gaya kerja para pengelola umumnya, khususnya pengelola kesiswaan, akan sangat berpengaruh bukan hanya melalui kebijakannya tetapi juga aspek teknologinya. Yang ketiga, masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi, yakni yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, untuk mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang atau by design maupun yang dimanfaatkan atau utility. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Faktor dalam lingkungan masyarakat yang makin penting perannya yakni media massa. Wayan Ardana 1986 modul 4/23 mengemukakan bahwa media massa memiliki 3 macam pengaruh. Yang pertama, pengaruh sosialisasi dalam arti luas, utamanya tentang sikap dan nilai-nilai dasar masyarakat serta model tingkah laku dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, pengaruh khusus jangka pendek. Media massa mungkin menyebabkan orang membeli produk tertentu ataupun memberi suara atau pendapat dengan cara tertentu. Yang ketiga, media massa memberikan pendidikan dalam pengertian yang lebih formal, yaitu dalam memberikan informasi atau menyajikan pengajaran dalam suatu bidang studi tertentu. Pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan pusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Dikaitkan dengan 3 poros kegiatan utama pendidikan, membimbing, mengajar, dan melatih seperti tersebut ayat 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
1989, peranan ketiga Tripusat Pendidikan itu bervariasi, meskipun ketiganya melakukan 3 kegiatan pokok dalam pendidikan tersebut. Kaitan antara Tripusat Pendidikan dengan 3 kegiatan pendidikan untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan, dan kemahiran keterampilan dilukiskan pada bagan 5.1 Dalam bagan 5.1 tersebut dilukiskan bahwa setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni 1. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, dan yang ketiga pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Dalam petunjuk penerapan muatan lokal, SD lampiran ke U1987 dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok sebagai berikut. 1. Tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai, yakni bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya, murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Kedua, tujuan-tujuannya memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya, yakni murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai Tripusat Pendidikan. Fungsi dan peranan Tripusat Pendidikan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membawa manusia Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dengan demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.